Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas peminatan sejarah kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi kajian sejarah sebagai ilmu, kelanjutan dari materi manusia dan sejarah. Mari kita melihat atau mengkaji lebih dalam tentang sejarah sebagai ilmu. Di dalam ilmu pengetahuan ada beberapa tahapan. Yang paling rendah yaitu pengetahuan. Pengetahuan memiliki dasar yaitu panca indera. Jadi ketika Anda melihat matahari terbit dari timur tenggelam di barat, Anda hanya melihatnya saja, itu adalah pengetahuan. Benda yang dilepaskan jatuh ke bawah itu pengetahuan. Tapi jika sudah bertanya tentang bagaimana, mengapa, atau ada pertanyaan 5W1H, itu menjadi ilmu pengetahuan. Karena ciri dari ilmu yaitu adalah hukum kausalitas, sebab akibat. Jadi kalau sudah ada pertanyaan mengapa atau bagaimana matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, nah dalam proses pencarian hukum kausalitas itu pasti ada sebab yang mengakibatkan akibat. Nah, jadi itulah yang disebut ilmu pengetahuan. Di atasnya lagi ada filsafat dengan dasar nisbi, yaitu kebenaran pada setiap pribadi atau kelompok tertentu, dan yang paling tertinggi yaitu adalah agama di atas ilmu pengetahuan. Nah, agama dasarnya apa? Yaitu dasarnya adalah al-haq, kebenaran mutlak yang datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mengenal sejarah sebagai ilmu. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun, artinya yaitu pohon nasab. Karena orang Arab dulunya itu menggunakan gambar pohon untuk menarik nasab atau garis keturunan seseorang, untuk mengetahui asal-usul seorang atau kelompok keluarga. Kata syajarotun bisa berarti pohon kayu yang bermakna sebagai simbol atau simbol kehidupan. Kalau kita kaitkan pengertian syajarotun dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak, tumbuh seiring perjalanan waktu, tempat atau ruang dan waktu di mana dia berada. Ada beberapa pengertian dalam mendefinisikan sejarah. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut history, artinya masa lampau atau masa lampau umat manusia. Ada juga yang mengartikan history itu adalah cerita dia, his story. Dalam bahasa Arab, sejarah disebut syajarotun atau syajarah, artinya pohon dan keturunan. Dalam bahasa Yunani, kata sejarah disebut historia, yang berarti belajar. Dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut Geschichte, yang artinya sesuatu yang telah terjadi. Dan beberapa ilmuwan berusaha mengartikan sejarah. Sebagai contoh, menurut Sartono Kartodirjo, pengarang buku tentang sejarah, sejarah adalah rekonstruksi masa lampau atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Pembagian sejarah. Unsur-unsur sejarah dapat dibagi ke dalam beberapa hal. Ada sejarah sebagai kisah, yaitu sejarah yang berupa cerita, narasi yang disusun dari tafsiran manusia terhadap peristiwa pada masa lampau. Contoh, surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini dituangkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, sehingga kemudian ada narasi yang menceritakan tentang surat-surat dan catatan-catatan tersebut. Kemudian ada sejarah sebagai peristiwa, artinya sejarah sebagai suatu kejadian kenyataan yang sebenarnya terjadi atau berlangsung pada masa lampau
yang telah terjadi dan juga hanya sekali terjadi, atau dalam bahasa Jerman disebut einmalig, atau tidak bisa diulang. Contoh peristiwa sosial, ekonomi, peristiwa politik. Salah satu peristiwa politik di Indonesia yaitu jatuhnya pemerintahan Orde Baru 1998 tidak akan pernah bisa terulang. Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 juga tidak akan pernah terulang. Jenis-jenis sejarah. Sejarah sebagai pengetahuan mempelajari pengetahuan tentang masa lampau dalam lingkup kehidupan manusia, digolongkan dalam beberapa jenis sejarah sehingga pembahasan sejarah lebih terfokus pada masalah tertentu. Jenis sejarah itu antara lain ada sejarah intelektual, ekonomi, sosial, keluarga, politik, militer, kebudayaan, agama, dan lain-lain. Contoh sejarah militer. Pasukan Jerman dalam Perang Dunia II menjadi bahan kajian penulisan militer. Contoh sejarah keluarga, bisa membahas atau mengkaji tentang keluarga tokoh-tokoh politik seperti Soekarno dan lain-lain. Ada ilmu-ilmu bantu yang membantu ilmu sejarah dalam mengungkap masalah-masalah tertentu. Sebagai contoh ada ilmu paleontologi, yaitu mengkaji bentuk-bentuk kehidupan purba di muka bumi. Kemudian paleoantropologi, mempelajari manusia purba sehingga disebut antropologi ragawi. Arkeologi, yaitu ilmu mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui kajian sistematis. Jadi bagaimana mengetahui kehidupan manusia masa lalu sedangkan yang ditemukan hanya berupa potongan kepala, potongan tengkorak, kemudian dan lain-lain. Bagaimana mempelajari sehingga sejarah itu terrekonstruksi, yaitu melalui kajian melihat peradaban manusia yang paling primitif, kemudian itu dikiaskan. Paleografi yaitu kajian tentang tulisan-tulisan kuno. Epigrafi yaitu meneliti benda-benda bertulis yang berasal dari masa lampau. Ikonografi ilmu tentang arca dan patung dari zaman prasejarah dan sejarah. Numismatik ilmu mempelajari mata uang atau koin. Genealogi yaitu kajian tentang asal-usul nenek moyang atau keturunan keluarga seseorang. Dan filologi ilmu yang mempelajari tentang naskah-naskah kuno. Sejarah memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya. Konsep-konsep dasar itu yaitu adalah waktu, dokumen, alur peristiwa, kronologi, peta, tahap peradaban, ruang, evolusi, dan revolusi. Sejarah dianggap sebagai ilmu sebab sejarah memiliki syarat-syarat ilmu. Di antaranya yaitu menjadi objek, ada metode, tersusun secara sistematis, menggunakan pemikiran yang rasional, dan kebenarannya adalah objektif. Jadi sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat manusia pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis berdasarkan atas asas-asas prosedur dan metode yang teknik ilmiah yang diakui oleh para sejarawan. Karakteristik dari ilmu yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, satu yaitu memiliki objek. Objek yaitu perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dari yang paling sederhana menjadi yang paling kompleks. Kemudian yang kedua yaitu metode. Metode yang digunakan adalah metode sejarah karena untuk menjelaskan perkembangan aktivitas manusia. Yang ketiga yaitu mempunyai generalisasi, artinya memiliki kesimpulan umum untuk ilmu-ilmu lain yang bersifat nomometris, sementara sejarah bersifat ideografis. Kemudian yang keempat yaitu bersifat pengalaman, maksudnya sejarah melakukan kajian peristiwa yang terjadi di masa lalu.
Kemudian terakhir yaitu memiliki teori, yaitu berisi satu kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Ada 9 sendi ilmu dalam sejarah. 1. Ilmu pengetahuan, kemudian hasil penyelidikan, bahan penyelidikan, cerita, kejadian, masyarakat manusia, waktu yang lampau, tanggal dan tarikh, penafsiran atau persyaratan khusus. Jadi kesimpulannya, sejarah adalah kejadian terjadi pada masa yang lampau disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan atau rekonstruksi berbagai peristiwa. Yang kedua, ada 3 aspek dalam sejarah, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya dan dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada diri para peserta didik. Sekian materi pada video kali ini. Silakan ditambah pengetahuannya melalui buku dan sumber-sumber yang lain. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.